syukurillah wa ni'matillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Mar'ah, NIM 351744, kelas Keluarga Islam Ideal A, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Pekalongan. Di sini saya akan memaparkan hasil seminar pramerset saya yang berjudul Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Rasulullah SAW. Baiklah, langsung saja masuk dalam pembahasan, yaitu ada dua bab. Bab pertama mengenai deskripsi hak dan kewajiban istri, yang bab kedua yaitu hak dan kewajiban istri perspektif Rasulullah SAW. Masuk ke bab pertama, yaitu mengenai deskripsi hak dan kewajiban istri. Apa sih hak istri itu? Jadi, hak istri merupakan kewajiban suami. Artinya, segala sesuatu yang harus didapatkan dan harus dipenuhi oleh sang suami. Hak istri di sini itu ada dua, yaitu hak finansial dan hak non finansial. Hak finansial ini berupa mendapatkan nafkah dan mendapatkan mahar. Jadi seorang istri itu berhak mendapatkan mahar atau nafkah dari sang suami. Kemudian yang kedua, hak non finansial. Hak non finansial ini berupa istri berhak diperlakukan adil dan untuk tidak disengsarakan. Contohnya, ketika sang suami ini menikah lagi atau mempunyai lebih dari satu istri, itu sang suami harus memperlakukan adil terhadap istri-istrinya. Sang suami harus bersikap adil terhadap istri-istrinya dan tidak boleh membanding-bandingkan dan tidak untuk disengsarakan. Kemudian apa sih kewajiban istri? Jadi, kewajiban istri itu merupakan hak suami. Artinya, segala sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh sang istri dan didapatkan oleh sang suami. Contohnya, istri tidak boleh durhaka terhadap suaminya. Terus, istri harus patuh terhadap perintahnya suami atau taat terhadap perintah suami. Kemudian masuk ke bab 2, yaitu hak dan kewajiban istri perspektif Rasulullah SAW. Hak istri di dalam pernikahan adalah semua yang menjadi kewajiban suami atau segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh suami selama ikatan pernikahan itu masih terjalin. Artinya, istri itu berhak mendapatkan apa yang ia dapatkan. Maksudnya, yang menjadi hak istri itu merupakan kewajibannya suami. Adapun hak istri perspektif Rasulullah SAW, yang pertama yaitu hak mendapatkan mahar. Ini sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'ah, yang artinya, berikanlah mahar atau mas kawin terhadap perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh dengan kesukarelaan. Dan kemudian jika mereka memberikan sebagian mahar atau mas kawin dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah juga dengan senang hati. Maksud dari ayat tersebut yaitu istri itu berhak mendapatkan mahar, dan istri juga wajib menerimanya dan menikmatinya dengan senang hati. Istri tidak boleh memberatkan mahar atau mas kawin terhadap suaminya, dan suami ini juga harus mengusahakan atau berusaha semaksimal mungkin memberikan mas kawin atau mahar yang baik untuk istrinya. Kemudian yang kedua yaitu hak mendapatkan nafkah. Jadi istri itu berhak mendapatkan nafkah lahir maupun batin. Contohnya,
istri berhak mendapatkan nafkah batin dan lahir ini seperti mendapatkan pakaian, makanan, dan tempat tinggal, serta istri juga berhak untuk digauli. Kemudian yang ketiga yaitu istri berhak mendapatkan segala sesuatu yang ma'ruf dari suami. Artinya istri ini berhak mendapatkan sesuatu atau perilaku yang baik dari suaminya. Contohnya seperti istri itu dijaga nama baiknya, dijaga kehormatan maupun martabatnya oleh sang suami. Kemudian yang terakhir yaitu istri berhak mendapatkan tempat tinggal atau tempat bernaung diri. Jadi suami ini wajib memberikan tempat tinggal yang layak untuk istrinya. Dan istri juga tidak boleh disengsarakan oleh sang suami. Kemudian masuk ke poin kedua yaitu kewajiban istri perspektif Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban istri menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wajib taat lahir dan batin kepada suaminya. Maksudnya di sini istri itu wajib atau harus patuh atau taat terhadap suaminya selama perintah suami ini dibenarkan dan sesuai dengan hukum syariat Islam. Adapun kewajiban istri perspektif Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama yaitu wajib taat dan patuh terhadap suaminya. Ini sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fasolihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallahu ila akhirih. Yang artinya laki-laki atau suami itu pelindung untuk perempuan atau wanitanya. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lainnya, itu perempuan. Karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah menjaga mereka. Maksud dari ayat tersebut yaitu istri ini wajib menjaga diri ketika suaminya tidak ada, dan istri ini wajib taat atau patuh terhadap suaminya. Karena surganya seorang perempuan ketika sudah menikah itu berpindah lagi ke suami. Maksudnya yang dulunya surganya anak perempuan itu terletak pada orang tuanya atau seorang ibu, ini sekarang ketika sudah menikah itu berpindah kepada suaminya. Artinya ketika istri ini patuh terhadap suami, itu juga diibaratkan seperti istri ini patuh atau taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu wajib tidak durhaka terhadap suaminya. Jadi istri ini wajib untuk tidak durhaka terhadap suaminya. Istri tidak boleh menentang atau menyela perintah dari suami. Istri ini wajib untuk menjalankannya selama perintahnya ini masih dibenarkan atau sesuai dengan hukum syariat Islam. Contohnya istri tidak durhaka dari suami ini ketika suami memerintahkan, ini istri ini tidak boleh melawan atau menantang atas perintahnya. Karena sama saja seorang istri yang telah melawan atau menantang perintah dari suami itu seperti istri melawan atau perintahnya suami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu istri ini wajib mengasuh dan mendidik seorang anak.
Jadi seorang perempuan yang sudah menikah atau seorang istri atau seorang ibu itu wajib untuk mengasuh dan mendidik untuk anaknya. Ini tidak boleh diabaikan. Peran orang tua itu sangatlah penting bagi tumbuh kembangnya seorang anak. Apalagi seorang ibu. Seorang ibu itu menjadi madrasatul ula atau umi hasanah atau madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi seorang istri atau seorang ibu ini wajib memberikan yang terbaik atau memberi didikan yang terbaik untuk anaknya. Yang terakhir yaitu istri wajib berdandan diri dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Istri ini wajib berdandan diri atau berhias diri ketika di depan suami. Artinya istri tidak boleh bahasa Jawanya itu rewo-rewo atau acak-acakan di depan suaminya. Istri ini lebih baik memberi suguhan atau menampilkan sosok yang cantik di depan suaminya. Melihat zaman sekarang ini banyak sekali seorang istri yang keliru di rumahnya itu tidak berdandan padahal ada suaminya. Ketika ia keluar rumah itu ia malah berdandan semenor mungkin atau berhias diri sebaik mungkin untuk dilihat yang lainnya. Naudzubillahi min dzalik. Kita sebagai calon istri ini benar-benar harus memahami hak dan kewajiban istri. Kemudian istri ini wajib menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Artinya ketika suaminya lagi pergi atau lagi kerja, ini istrinya itu wajib menjaga diri. Tidak boleh berkhianat atau berselingkuh kepada yang lain yang bukan yang bukan pasangan halalnya. Kemudian sang istri ini juga harus bisa menjaga dan memelihara harta suami. Artinya seorang istri ini harus bisa mengelola keuangan dalam rumah tangganya atau menjaga serta memelihara harta suaminya sebaik mungkin. Masuk ke poin selanjutnya yaitu temuan penelitian pustaka. Yang pertama yaitu hak istri terhadap suami dan kewajiban istri terhadap suami itu sangatlah penting. Artinya harus dipenuhi dan tidak boleh terabaikan. Karena melihat banyaknya kasus pada zaman sekarang ini, banyaknya perceraian itu karena hak dan kewajiban satu sama lain itu terabaikan atau tidak terpenuhi di dalam pernikahannya. Kemudian banyaknya kasus yang terjadi seperti kekerasan dalam rumah tangga itu karena mengenai kurangnya atau minimnya ilmu pengetahuan atau ilmu agama. Jadi dalam pernikahan ini hanya mengendalikan nafsu saja tanpa bisa mengontrol emosi atau imannya. Kemudian terjadinya perselingkuhan karena banyaknya seorang wanita yang berkarir atau seorang wanita yang merantau seperti TKW, menjadi TKW, tenaga kerja wanita di luar negeri. Ini dengan memanfaatkan kondisi seperti suami atau istri yang merantau ini dengan perselingkuhan. Terjadinya kasus perselingkuhan ini karena seorang istri telah mengabaikan hak dan kewajibannya. Selain berdampak terhadap perselingkuhan, ini juga berdampak terhadap anaknya, karena melihat seorang wanita TKW ini tidak menjalankan hak dan kewajibannya seperti seorang ibu contohnya. Padahal seorang ibu atau perempuan, seorang istri ini sangatlah penting untuk
anaknya, karena seorang ibu ini merupakan madrasatul ula atau madrasah pertama bagi anaknya. Sehingga ketika ibu menjadi TKW ini kurangnya kasih sayang dalam mendidik anak. Kemudian kritiknya yaitu melihat pada zaman sekarang itu sebagian istri tidak memenuhi hak dan kewajibannya, seperti banyak kasus yang terjadi, perceraian, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, seperti contohnya seperti wanita yang berkarir atau wanita yang lebih mementingkan karirnya tinimbang untuk menjaga atau mengurus rumah tangganya, sehingga hak dan kewajiban seorang istri ini telah terabaikan. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai ilmu agama. Ilmu agama dalam suatu pernikahan itu sangatlah penting, apalagi ilmu agama ini menjadi tolak ukur yang harus benar-benar dipertimbangkan sebelum mempertimbangkan hal-hal yang lain. Dalam memilih pasangan untuk dijadikan pasangan halal atau dalam partner dalam pernikahan itu, kita harus benar-benar memilih pasangan yang benar-benar memahami ilmu agama, karena insya Allah dengan ilmu agama dan pemahaman mengenai ilmu agama yang benar dan sangat luas ini, insya Allah bisa membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan mendapatkan kebahagiaan yang sejati, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian saran dari saya yaitu suami maupun istri ini tidak boleh mengabaikan hak dan kewajibannya satu sama lain. Artinya istri sama suami ini harus memenuhi atau menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Kemudian harus ada undang-undang dalam mengenai perselingkuhan untuk menghindari maraknya perselingkuhan dan perceraian. Kemudian yang terakhir, saran dari saya yaitu pentingnya mengenai ilmu pemahaman agama dalam membina keluarga dan memahami tujuannya. Artinya di dalam pernikahan itu harus didasarkan ibadah. Artinya kita menikah atas ibadah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita menikah atas ibadah ini, insya Allah dimudahkan dan dilancarkan serta diberi kemudahan-kemudahan dalam pernikahan dan bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, wabarakah. Jadi kesimpulan dari hasil pemaparan saya hari ini yaitu dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga atas sebuah pernikahan itu ada hak dan kewajiban suami maupun istri dengan porsinya masing-masing. Yang ditekankan lagi dalam pembahasan ini yaitu hak dan kewajiban istri ini tidak boleh terabaikan, artinya harus dipenuhi dan dijalankan. Hak istri ini adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh istrinya dan dipenuhi oleh suami. Dan kewajiban seorang istri yaitu yang menjadi haknya suami. Artinya segala sesuatu yang harus didapatkan oleh suami dan dijalankan dan dipenuhi oleh sang istri. Melihat banyaknya kasus pada zaman sekarang ini, peran seorang ibu ini sangat penting untuk mendidik anaknya, atau peran ibu dalam mendidik anaknya ini menjadi madrasatul ula atau madrasah pertama bagi anak-anaknya. Seorang ibu ini diusahakan agar menjadi umi hasanah atau ibu yang baik untuk anaknya. Seorang istri ini harus memenuhi dan sadar akan hak dan kewajibannya agar
bisa mengurangi maraknya kasus yang terjadi pada zaman sekarang, yaitu seperti perceraian, perselingkuhan, atau kekerasan dalam rumah tangga, serta kurangnya kasih sayang terhadap anaknya. Dalam pembahasan ini perlu ditekankan lagi, dalam pernikahan itu harus didasari dengan ilmu pemahaman agama. Dengan ilmu agama ini kita akan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah dan menjadi suami istri jodoh di dunia wal akhirah, dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, yaitu kebahagiaan sejati. Sekian pemaparan hasil seminar Prameriset saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.